Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Man. Siap, teman-teman. Kita belajar. Marilah kita berdoa bersama. Selesai. Salaman. Ini ada 16 orang saja ya, berarti ada 4 yang sehat di ketua kelas. Ada kabar? Teman-teman yang hadir, berarti apa ya? Iya, Pak. Anda sekalian, alhamdulillah bersyukur pagi ini Allah kasih kita kesempatan untuk kita tetap selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau kita kirimkan salawat kepada junjungan kita baginda Muhammad. Sekalian, hari ini kita belajar materi yang baru ya, sesuai dengan kurikulumnya. Tahun 2025 insya Allah nanti akan ada kurikulum baru. Apa, ada materi baru, pelajaran baru maksudnya, mata pelajaran baru yaitu KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, seperti apa itu? Nih, silakan diperhatikan. Ini nomor printer. Ini coba silakan simak. Ada gambar apa yang ada itu? Apa? Orang lagi? Antrian, yang mengantri. Yang gambar yang paling bawah ini antri di mana? Kereta. Mau masuk ke kereta ya? Iya. Nah, yang di tengah? Bus. Berarti kembali boleh? Ini ada apa ini? Oh, makanan. Ya, berarti ngantri di mana? Boleh atau di kantin boleh? Ya. Kemudian di atas apa? Bandara. Siapa sudah pernah ke bandara? Jangan tanya naik pesawat dulu. Siapa pernah ke bandara kan bisa jadi ngantar bapak kah, ngantar om kah, tapi belum naik pesawatnya. Pernah ngantar saja. Ada yang pernah ngantar? Ada yang pernah naik? Belum. Iya, Pak. Sudah, ya sudah, nanti ceritain ke teman-teman bagaimana cara naik di pesawat. Ya pasti beda ya. Iya, Naik pesawat sama naik motor. Ya, apalagi dekatin tinggi ngomongnya kan beda. Ya, halo sekalian. Dari gambar ini ternyata bisa kemudian kita buat banyak hal. Ini sebagai informasi awal. Ya. Informasi awal. Kalau kita hanya kasat mata saja, itu bisa dikatakan tadi itu hanya sebatas orang ngantri. Tapi kalau kita kaitkan dengan KKA, coding dan kecerdasan artifisial, ini bisa kita mengetahui polanya. Pola dengan cara seperti apa? Pastinya kita harus melihatnya, memantau setiap saat. Jadi kemudian kita bisa mengetahui di jam-jam berapa akan padat antrian, di jam-jam berapa akan senggang atau lengang, ya. Itu bisa dikaitkan dengan kecerdasan artifisial atau KA ini. Kemudian, menandaku, kita belajar hari ini tujuannya untuk apa? Yang dapat Anda dapatkan adalah bisa menerapkan pengelolaan data dalam kehidupan masyarakat secara sistematis. Ada 3 nanti yang dapat subnya atau indikator di sini. Pertama adalah Anda nanti dapat memahami konsep berpikir komputasional. Apa itu yang sebenarnya perlu jelasin. Kemudian dapat mengidentifikasi dan mengaplikasikan atau mempraktekkan langkah-langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana. Ini nanti ada sedangkan di KPP.
kemudian merefleksikan proses dan hasil pembelajaran berpikir komputasional. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah secara logis. Logis itu diterimakan, ya. Kemudian sistematis, teratur, tersistem, ya. Biasa yang acak-acak, runut, mulai dari tahapan awal sampai akhir. Kemudian efisien, efisien itu membuang waktu, ya. Banyak buang waktu, buang basi, efisien. Kemudian konsep ini digunakan dalam pemrograman, ya, seperti ada ketidaksembuatan atau kata kenal dengan AI, artificial intelligence. Namun juga relevan itu berarti relevan dengan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu maksudnya? Ada masalah-masalah yang kita hadapi, bisa kita gunakan pendekatan ini, berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini ada 4 pilar, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini yang banyak digunakan kalau anak-anak sekalian bisa biasa lihat. Ya sekarang lagi ramai apa? Wipro, ya Wipro. Itu baca algoritma seperti apa? Bisa buat konten terus menerus, kemudian banyak view-nya, banyak like-nya, kemudian banyak kirim bunganya, terus seterusnya, tinju apa salah satu itu. Nah, karena algoritma yang baca. Kemudian nanti mereka yang ada yang membayar, siapa yang membayar? Enggak, siapa yang membayar? Nah, nanti dari iklan yang masuk itu nanti boleh kita lihat baca, ya. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi dalam berpikir komputasional adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya nih, menyusun jadwal pikir bisa dibagi, ada kolom nama, dibaca lagi ya. Kemudian ada kolom nama siswa pertama, ada kolom hari, tanggal misalnya, atau hari saja cukup sini sampai Sabtu. Kemudian ada kolom deskripsi tugas. Ini tugasnya apa, selesai terus. Ini contoh, salah satu contoh dekomposisi dalam kehidupan nyata. Ini kenapa jadwal pikir? Karena Anda adalah siswa. Bisa dibuat di tempat lain. Misalnya apa? Yang perempuan-perempuan membuat roti misalnya, kan yang ujuk-ujuk langsung rotinya jadi kan? Ada langkah-langkah yang tahapan-tahapannya, itu yang namanya dekomposisi seperti itu. Kemudian ada pengenalan pola. Pola itu apa? Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dari masalah yang berulang. Contoh melihat pola dan terjadi di setiap hari yang ada. Seperti tadi yang perlu jelas di awal tadi, ya. Kan akan pasti berulang itu. Berulang setiap jam berapa buka, setiap jam berapa nanti kelihatan. Jam-jam aja kapan, jam-jam senggangnya kapan. Karena tidak setiap saat dia akan padat. Dan juga tidak setiap saat akan ganti. Kemudian abstraksi apa? Abstraksi adalah mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh ini, kalau sementara membuat teh misalnya, contohnya, ya, langkah fokus pada langkah-langkah utama membuat teh. Pertama harus bikin apa dan bikin apa. Abaikan merek cangkir misalnya, atau abaikan misalnya merek kopi apa tehnya. Teh merek apa, kan ada macam-macam ya. Ada teh Sariwan, seterusnya. Abaikan itu, bukan itu yang kita fokus. Jadi harus fokusnya di langkah-langkah mengerjakan kebutuhan kita. Dan terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh langkah-langkah membuat akun email atau menjadi tahu sih, sudah kita soal langkah-langkah. Tahu kan? Walaupun memang hari-hari kita lakukan dan tidak ada satu orang pun misalnya kita di antara kita ini setiap hari tulis apa yang harus dilakukan pertama seperti itu, ya. Tapi ada langkah-langkahnya. Kan tidak ujuk-ujuk langsung digosok giginya kan? Nah, itu seperti itu. Berikutnya ini adalah contoh aktivitas keseharian. Aktivitas keseharian kita bisa didapat dalam kartu ini. Ini ada hanya 5 mewakili
banyak aktivitas. Mulai dari pertama aktivitas pagi, berarti apa pertama? Bangun tidur kan? Ya, bangun tidur dulu dong, sebelum masak ke sebelum bangun tidur. Bangun tidur, apa yang bisa dilakukan? Menggosok gigi. Ada kan yang tidak ya? Itu saja. Pastinya apa yang pertama? Masing-masing beda ya. Tapi ini di gambar ini adalah gosok Gigi. kemudian Mandi. habis itu Sarapan. lalu Belajar. belajar dan Tidur. itu salah satu contohnya. Lalu mengapa kita mengapa berpikir komputasional itu penting? Ada yang tahu mengapa penting? Setelah Pak jelaskan awal tadi. Kenapa? Ini satu, dapat menyelesaikan masalah secara efisien dan logis. Di pengertian tadi, efisien dan logis. Efisien berarti tidak membuang-buang banyak waktu. Iya. Dia dikerjakan kalau diberikan waktu 10 menit selesai. Atau bahkan kurang dari itu, ya. Kemudian logis. Bisa diterima akal, masuk akal. Masuk akal seperti apa contohnya? Manusia berjalan dengan tangan, masuk akal tidak? Tidak. Tapi bisa, apakah bisa akan terjadi seperti itu? Bisa saja, dalam bentuk tertentu kan. Orang yang memiliki kaki, iya, kita kan berjalan merangkak pakai tangan. Tapi itu bisa dikatakan tidak logis, karena kejadian itu sangat kecil, langka sekali. Kemudian apa? Dapat melatih cara berpikir terstruktur dan kritis. Terstruktur berarti sistematis, mulai dari langkah awal yang harus bikin apa 10, 9 sampai selesai. Dia bukan berpikir acak-acakan, ya. Kemudian kritis. Apa kritis? Kritis itu selalu ingin tahu. Kemudian dasar dalam belajar pemrograman dan AI, artificial intelligence. Ini dasarnya. Dasar untuk apa bisa buat pemrograman dan AI. Kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari. Contohnya penerapannya banyak. Yang Pak Guru bisa tampilkan ini. Dapat menyusun rute tercepat ke sekolah. Kalau kalian kan relatif jalannya tidak banyak pilihan, ya. Kalau mudahnya bisa, moda transportasinya bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, naik gerobak bisa. Tidak bisa. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa saja. Tapi itu tidak logis. Iya, masuk akal. Masuk akal. Tapi kan bisa jadi ada yang seperti itu. Kemudian bisa naik apa lagi? Mobil, motor, naik kaki bisa nggak? Bisa. 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 Kan logis. Naik pesawat bisa? Tidak. Oh bisa. Itu terlalu kaya berarti Anda. Karena tidak lapangan pesawat di sini. Nah, yang ada di mana? Ada apa dia? Kemudian membuat resep makanan, Jadi misalnya ini beda makan air masakan. Contoh ini ada yang mau makan. Atau enak sekali masakannya. Oh, semua kan? Bisa buat resep deh, kayak gitu, ya. Nah, jadi langkah-langkahnya dibuat ini. Bahannya apa? Toh? Berapa takarannya? Apa campurannya? Berapa lama dimasak, diolah, dan seterusnya. Nah, itu namanya resep makanan. Kemudian mengatur waktu belajar dan bermain. Siapa yang sekarang lagi praktek ini? Ada nggak? Ada. Intinya kapan? Kalau Pak Guru dulu dari sini sampai SMA, sekarang sudah tidak lagi. Karena Pak Guru buat Pak Guru punya anak, kemudian sudah diabaikan. Tapi itu bagus. Mulai jam berapa bangun? Mulai dari pertama bangun ya. Bangun jam berapa? Kemudian aktivitas setelah bangun itu apa? Ya. Setelah itu apalagi sebelum mau berangkat apa? Kemudian di sekolah bikin apa? Pulang sekolah apa lagi buat? Setelah itu seterusnya sampai kemudian tidur kembali. Malam evaluasi. Tadi ada yang terlewat ya? Itu bagus supaya bisa membuat kita terarah.
Ya, ini bisa Anda praktekkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh berikutnya adalah mengelompokkan buku di rak berdasarkan Kategori. Bisa fiksi dan Non-fiksi. fiksi itu berarti cerita-cerita Karangan. ya, karangan yang boleh dikatakan tidak pernah Terjadi. Berdasarkan imajinasi. kalau toh misalnya ada kesamaan, misalnya begini, ada kesamaan tokoh, tempat, dan kalau cerita itu hanya apa namanya, bisa dikatakan kejadian yang tidak sengaja, berarti ya itu fiksi. Kalau non fiksi apa ya? Contohnya dalam mata pelajaran. Baik, ada pertanyaan nggak sebelum kita bagi kelompok? Ada? Tanya silakan, saya mau tanya. Tanya apa saja? Berarti diam, berarti semua sudah paham itu? Iya. Benar nih? Iya. Baik, kalau begitu kita bagi kelompok. 18 orang aja yang hadir, bagi 3 aja dah. Satu kelompok berapa kalau bagi 3? 18? 6. Baik. Yang abang ganteng 2, nih, berdiri. Silahkan ambil bukunya. Kemudian kakak yang cantik 2 pindah ke sebelah. Ya. Terus bukan itu belum, aku belum. Sini, yang 2 orang sini. Kakak cantik sini, pindah ke sini. Dah? Udah berapa? 16 ya, 18. Ah, udah. 16 bagi 3 berapa? 5 lebih bisa? Berarti nah. Nih. Ya, Rani pindah di sebelah. Ini kasih nama 6, setengah 5, segini. Itu ya? Boleh yang tengah rapatin meja, kemudian yang lainnya di samping satu. Terus gini, ayo. Bagikan rangkaian materi, kemudian LKPD, lembar kerja sama kartu gambar, ya. Ya, Pak. Ini silakan dibaca dokumennya, ini kartunya, ini lembar kerja yang terus sampai berikan ini. Ya. Silakan dilihat. Ini kelompok. Itu kelompok pertama ya, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini gambarnya. Kelompok ketiga. Ini gambarnya. Nah, ini LKPD. Ini satu untuk LKPD. Sisanya ini untuk tugas benar ya. Satu untuk LKPD yang nanti tempel-tempel ini ya. Sisanya ini yang nanti kalian jawab satu-satu di tes sebentar. Ini tempel itu ya. Ini satu tulis dia punya kuis itu. Nah, sekarang perhatikan apa yang dapat kalian lakukan. Pertama, silakan lihat gambar itu, ya. Kemudian lihat LKPD.
LKPD itu yang 1 lembar. Silakan baca, diskusikan. Apa yang pertama dibilang? Ini nih. Kalau itu orang materi. Identifikasi masalahnya dulu. Langsung jawab di sini 1 lembar, 1 orang yang tulis. 1 orang tulis itu nanti atau apa ini loh? Apa namanya? Terserah kalian. Terserah Anda mau seperti apa. Mau susun dulu itu gambarnya menjadi satu rangkaian aktivitas 1 hari, ataukah menjawab itu dulu, atau bagi kelompok. Bicara lagi itu kelompok. Siapa yang nempel, siapa yang tulis. Kalian. Waktu kita 60 menit, 1 jam ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Silakan lihat. Dari itu mana yang pertama, mana yang kedua, bisa di ayo sama-sama. Yang sudah selesai boleh tempel, nanti angkatan siapa yang sudah tempel gitu ya, diurut. Urut ditempelnya, diurutkan ya. Boleh dikasih tanda juga di situ, boleh. Nomor 1 mana? Boleh terserah mau tempelnya baris atau kolom, boleh terserah. Mana duluan? Nanti siapa yang duluan selesai ditempel. Sudah nanti kalau kasih orang jauh ini yang sana jawab yang lain itu apa? Tempelnya nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting basah dan taruh tempel. Terus apa yang penting yang sudah ya semua. Tapi nggak perlu. Coba perhatikan supaya menghemat ya. Tidak perlu tempel full isi lem, nggak perlu. Kasih sedikit lah, ya. Ini udah ada sedikit. Diskusikan, benar langkah-langkahnya tidak. Diskusikan. Masalahnya apa? Itu aktivitas. Saya bilang itu. Ini apa? Ya tanya dulu. Ini kan kamu yang bicara kan? Ayo, abang ini. Diskusi kan memang ya, urutan yang satu. Nasa mangkat di presentasi. Semua harus 10 dapat dapat sini. Ini coba di dulu. Dapat tes dulu dan sampai begini pas kumpul semua. Nah, tidak begini. Nah, kamu boleh. Satu orang kumpul kan? Ya itu sudah, kalau sudah lemnya di apa? Bukan ke sebelah. Itu yang mana? Itu mana? Bilang. Ada 9 tuh.
depan, mari. Nanti tunjuk dua orang untuk menjelaskan kan? Mari, cepat. Ayo. Mari, Bo. Cepat baru presentasikan. Mari. Mari. Nah, sekarang diskusi ini seperti ini. Hah? Apa? Masalah tadi. Silakan Pak Mas. Kemudian yang berapa gitu. Itu kira-kira masalah apa? Silakan. Setelah selesai, kemudian udah jawab itu yang lengkap bedanya. Ini masalah. Ini sudah. Oh, waktu lagi silakan. Keterangan boleh. Yang kelompok satu mau memberikan keterangan, pasti mau tulis nggak? Betul. Nanti sebentar dijelasin ya. Kelompok satu ini lagi apa, ini apa, kenapa harus ya. Sudah. Kelompok satu boleh kasih nomor urut kan? Nomor urut. Mari. Siap. Satu yang mana, dua, terus. Ya, kerjakan. Bukan ini. Ya. Ini sekarang terus A, maknanya apa? Kemudian yang B, terus. Sudah. Baru jawab itu. Nah. Jadi sebentar tunjuk ke orang yang mau jelasin. Satu jelasin, satu bantu. Ya. Kelompok tiga. Nomor 3.
Nah, ya, terkontak ini kan sudah Tadi sama kasih. 2, 3, 3. Kalau terpulang dulu. Bukan pulang bersama dari sobek bawah boleh tapi jangan sobek ke bawah. Satu orang banyak jalan itu
boleh masuk di kunci. Ini kan banyak tuh. Ini kan apa? Dia bilang misalnya apa? Kelompok 1 sudah mau selesai. Mana yang Ya, boleh. Ganti ini, ya ganti ini. Kita coba balikin.
kelompok B harus selesai. Kelompok 2. Kelompok 3. Kita buang. Apa ya? Itu lagi proses contohnya. Bentar ya. Mengolah sampah. Saya permasalahan yang benar kita dengan mengolah sampah. Baik kan? Apa yang harus kami lakukan? Memisahkan atau memilah sampah. Kami meletakkan sampah. Mungkin mereka pertama kami saya tidak harus pagi aplikasinya bagus pertama kami memisahkan aktivitas pagi aplikasinya ada saya jadi kamu temukan di sini. Kan ada tuh ya pagi pas bangun pas kamar mandi langsung itu ada kan makan dulu sarapan baru masing-masing kan teman-teman yang kelompok 2 sama kelompok 3. Ayo kelompok 2 3, kelompok 1 masih kasih waktu 2 menit.
teman-teman yang lain bantu jawab. Iya, Pak. Jadi saya mau punya bagian. Iya, Pak. Kelompok 2 Denis kah yang bantu? Kelompok Denis Lena. Saya yang apa? Kebetulan. Lalu siapa? Nur deng Afri. Kelompok 3 Irawan sama Wali. Gagal. Yang mana? Yang sudah selesai boleh perhatikan kelompok lain punya aktivitas saja, ya? Ya, Pak. Ya, amplat yang ditempel itu perhatikan. Kira-kira udah bentuk belum? Kalau belum bentuk, kira-kira yang mana yang salah? Urutan yang mana yang salah? Dan sebentar di sana.
kasih. Silakan nomor 1, kita kasih aplaus buat silakan perkenalkan diri ya. Sebut nama jelas. Kelompoknya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan kembali dari kelompok 1 yang Perkenalkan, nama saya Adil Syamsabdullah. kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang gambaran kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh kami berdua, yaitu poin 1. Tuliskan permasalahan yang ada pada gambar kelompokmu. Jawabannya adalah masalah kegiatan kehidupan sehari-hari. Poin 2. Uraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yaitu menyusun kegiatan sehari-hari seperti sebelum tidur dan sesudah tidur. Poin 3. Temukan pola atau kesamaan dari bagian-bagian masalah. Yaitu mengatur jam tidur, jam belajar, dan jam bermain. Poin 4. Tentukan informasi penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola, misalnya mengatur jam tidur secara teratur. Poin 5. Susun langkah-langkah penyelesaian masalah dalam program. Ini adalah contoh gambaran kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangun tidur. Yang kedua, menyikat gigi atau menggosok gigi. Yang ketiga, mandi. Yang keempat, sarapan. Yang kelima, melihat jam untuk berangkat ke sekolah. Yang keenam, berangkat ke sekolah. Yang ketujuh, bermain dengan hewan peliharaan. Kedelapan, berolahraga. Kesembilan, belajar. Dan 10, tidur. Poin 6. Tuliskan pengalaman dan pemahamanmu setelah menyelesaikan masalah ini. Kami menjadi lebih paham untuk mengatur jadwal-jadwal yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan, kita silakan. Silakan kelompok lain ada yang mau tanya. Misalnya terkait dengan rencana aktivitasnya, suruh tanya benar enggak? Sepakat dan seperti itu. Sepakat. Sepakat. Kenapa sepakat? Aku dan tanya kenapa sepakat? Apa jamnya saya sepakat? Tanya cuma 3, 4. Oh jamnya juga ada ya? Bertanya 5, 11 itu kan baru tampilkan ini. Sudah. Ada? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita kasih pertanyaan. Silakan. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Terima kasih. Kelompok 2. What? Jadi kelompok 1 dan yang kelompoknya.
Ayo. Ayo soal. Silakan. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aktivitas kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh Bapak. Satu turunnya pembicaraan yang ada pada kamar hukum. Terdapat masalah seorang anak laki-laki yang melakukan aktivitas sehari-hari. Dua urainya masalah dari bagian izin. Aktivitas tadi Bapak itu pagi bangun tidur sikat gigi mandi dengan pakaian sarapan dan sekolah. Siang mengerjakan tugas dan sekolah pada waktu asar terus Tiga sama ada yang masalah. Enggak bisa. tidur dan tidur kembali. Empat, tentukan rumah strategi yang tentukan untuk menyelesaikan masalah. Belum tentu semua orang sebelum tidur melakukan aktivitas mengantisipasi sebagai kendaraan yang Lima, susun langkah-langkah penyelesaian masalah secara jurusan. di sini ada bangun tidur, terus mandi, terus lagi pakaian, sarapan, ke sekolah, belajar, mengajar, tidur. Itulah penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Jadi kalau mau keluar sebelum tidur doa dulu. Kenapa ketawa? Silakan ada yang mau tanya. Ada yang bertanya? Enggak, kalau nggak ada ya udah. Kelompok 1 ada pertanyaan. Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Nah, silakan. Bapak silakan. Siapa mau tanya? Nah, silakan. Kenapa sebelum tidur dia minum air? Ya, silakan dijawab. Nomor 2. Mengapa sih belum Kenapa tidur? sebelum tidur harus mengantar? Kenapa tidur? Biasanya beliau. Kenapa? Karena sakit ya? Kelompok 1 memangnya kalau kelompok 1 menurut kelompok 1 urus tadi yang buang air besar itu di mana? Tidak ada ya, di atas. Tidak ada. Tidak ada urutan berapa? Aktivitas kamu kan tidak ada. Habis gosok gigi kayaknya. Harusnya sebelum gosok gigi. Iya, bagus. Itu menurut satu. Oke. Bisa kasih alasan kenapa kita harusnya? Apa ini memang pengalaman pribadi? Kan terjadi banyak kelompok kedua. Saya belum tidur itu harus buang air besar dulu. Biasanya buang mimpi. Betul. Ayo, ada. Silakan.
tidak dibangunkan karena hanya gara-gara ini dibuang Air. oke kita kasih aplaus. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan jawab dengan silakan perhatikan. Diam. Ayo, simak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi masalah, tuliskan masalah yang ada pada gambar kelompok. Tuliskan permasalahan yang ada pada gambar kelompok. Terlalu banyak bermain. Di komposisi uraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Mengatur waktu belajar dan bermain secara teratur. Pengenalan pola. Temukan pola atau kesamaan dari bagian-bagian masalah. Menggunakan waktu bermain dibanding waktu belajar. Abstraksi. Temukan informasi penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Ada selain belajar dan kurangi waktu bermain dan pandai mengelola waktu dan baik. Algoritma susun langkah-langkah penyelesaian masalah secara berurutan. Mengatur waktu refleksi, tuliskan pengalaman dan pemahamanmu setelah menyelesaikan masalah itu. Dapat mengatur waktu dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Jelaskan. Atau ada yang mau kemana yang mau bantu? Ya. Pertama apa yang dilakukan? Baik pada nomor 1 bangun pagi, nomor 2 menggosok gigi, dan 3 sarapan, 4 mencuci piring, 5 berolahraga, 6 bermain, 7 mengajak hewan peliharaannya bermain, 8 belajar, 9 tidur malam. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kita kasih aplaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari kita lihat cek kembali aktivitas yang ada itu. Ini kelompok 1. Kelompok 1, perhatikan nih. Yang pertama sekali adalah bangun tidur sama ya. Ya. Kemudian berolahraga dulu. Iya betul. Itu nomor 8 ya. Nah, berolahraga, setelah itu baru Mandi. mandi. Jadi panasin tubuh dulu. Setelah itu mandi itu siram, gosok gigi, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah.
belajar, bermain, baru tidur. Itu urutannya ada beberapa yang keliru. 2. Urutannya? Iya. Apanya? Apanya? Iya, mainnya berapa? Bermainnya juga. Jadi ini dia belajar baru tidur. Oke. Ini belajar di sini belajar setelah pulang sekolah ya. Boleh ini pemahamannya gitu. Terima kasih ya. Ini kelompok kedua. Kelompok dia kedua karena ada tadi yang bermasalah terkait dengan buang air itu. Ya memang ini juga pengalaman masing-masing orang. Tergantung dia punya apa sudut pencernaannya seperti apa. Yang pertama bangun tidur, lihat TV, cukup, ya. Kedua, air. Setelah itu mandi, ganti baju, sarapan, berangkat ke sekolah, belajar tidur. Belajar begininya, belajar dulu baru. Itu ada yang mana yang salah? Satu saja ya. Oke. Terakhir. Kelompok 3. Pertama bangun tidur, sikat gigi dulu. Betul? Lagi 3 olahraga. Setelah olahraga sarapan. Setelah sarapan cuci piring. Setelah itu main sendiri. Setelah itu main sama anjingnya, binatang peliharaannya. Belajar baru tidur. Baik, kita akan silakan perhatikan kembali yang tadi Pak Guru bagikan. Kerjakan kuis yang ada, silakan tulis kemudian buat refleksinya. Bagaimana perasaan Anda, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Tulis di situ. Kemudian tantangan apa yang kalian hadapi selama pembelajaran tadi berlangsung? Silakan tulis. Masing-masing ya, masing-masing karena pastinya berbeda. Waktu 5 menit ya. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan saat pembelajaran tadi? Bagaimana perasaanmu? Kembalikan ya, yang gigi. Yang keduanya, tantangan yang Anda hadapi atau yang kalian hadapi selama pembelajaran kursus tadi. Mungkin waktu menyusun anfa tadi, gambar-gambar tadi itu. Atau saat pendidikan terserah. Dan kuis 5 soal tadi ya diselesaikan juga kemudian keempat soal.
Oke, selesai kan? Yang kedua, kemudian satu orang. Ya. Nah, nomor 3, umur Samsung. Oke. Baik sekalian, terima kasih banyak. Lalu Pak Guru sampaikan bahwa alhamdulillah dari pembelajaran ini semua berpartisipasi aktif, walaupun ada satu dua juga yang aktifnya sendiri. Ya, Bang Denny terlalu sibuk sendiri. Ya, Bang Denny sama Oke. Oke nggak wajib nih. Alhamdulillah. Berarti ini sudah selesai. Silakan. Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kasih kesimpulan. Ternyata aktivitas seharian kita bisa kita susun. Ya, bisa direncanakan. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu berpikir komputasional adalah keterampilan penting yang membantu siswa menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas dan terstruktur. Dengan melatih 4 pilar utamanya, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan menghadapi tantangan digital di masa depan. Oke, terima kasih. Soal berikutnya nanti kita akan belajar menerapkan ini di masyarakat. Tapi nanti di bawah pembelajaran misalnya Pak Guru kasih data terkait dengan hasil ulangan misalnya kita olah. Kita pisah-pisah bagi bagian dan kolom nilai, dan kolom nama, kolom nilai, kemudian kolom tugas tidak tuntas, kemudian keterangan. Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat, bisa kalian praktikkan, bisa menyusun aktivitas sehari kalian, bisa membuat jadwalnya dan mulai dari satu guru sampai ke kembali. Itu sholat teratur dan bisa kalian evaluasi. Kalau itu bisa dipraktikkan, ini bagus sekali dan akan membuat kalian terlatih dari sejak dini. Demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kelas siapkan. Jangan. Ya, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikembalikan ke sudut. Ini belum kenapa. Sudah. Oke, tenang ya. Silakan. Yang silakan. Oke, kalau Saling